Assalamualaikum. Enggak, Gus. Dari mana, Gus? Panjang sowan. Kita lagi nomor. Pemirsa Peduli Klaten dimanapun Anda berada, saat ini tim Peduli Klaten Channel sedang berada di salah satu sanggar yang ada di Sumber Trucok, Sanggar Anak Tani ya. Nah, saat ini kita juga sudah bersama Ki Wardiono, saya biasa memanggil beliau. Ini beliau kebetulan juga nopo istilah koordinator nopo ketua? Ketua ya. Jadi kita nanti akan menggali apa saja kegiatan yang ada di Sanggar Anak Tani ini, nanti langsung dari narasumbernya. Dari awal nih, kok saged dinamakan diwastani Sanggar Anak Tani, itu cerita saya pripun? Oh iya. Jadi ini semua berangkat dari kegiatan kelompok tani. Nggih. Di kelompok tani itu kegiatannya berdasarkan problem-problem permasalahan-permasalahan dari anggota. Nggih. Salah Terutama satunya terkait pertanian nggih. Ya, pertanian. Salah satunya ketika ada pertemuan itu ada salah satu anggota itu yang murung. Nggih. Ketika saya tanya kenapa kok murung itu, dia itu prihatin karena apa? Anaknya itu menangis karena dikasih PR sama orang gurunya, Nggih. tetapi belum dijelaskan lewat LKS itu kan. Oh iya. Terus dia tidak bisa mengerjakan, terus minta dibantu orang tuanya tidak bisa. Nggih, kayaknya problem ini juga Ya. banyak dialami nggih. Karena itu jadi permasalahan anggota, akhirnya kelompok tani itu punya kegiatan membuat pertemuan anak-anak petani ini. Nggih. Kita kasih edukasi mulai dari bertani karena nanti biar ada penerusnya, kemudian pengenalan IT karena problem yang dilakukan saat ini, sehingga dari IT ini kita kenalkan sampai ke Google Internet. Sehingga nanti kalau ada permasalahannya, harapannya nanti bisa bertanya pada Mbah Google. Oke. Artinya Sanggar Tani atau sekarang menjadi Sanggar Anak Tani ini bukan hanya permasalahan pertanian yang ada di sawah atau ladang, betul. sampai masalah-masalah yang dihadapi pada umumnya petani. Ya. Karena mohon maaf bukannya bermaksud meremehkan ya, karena kan rata-rata petani memang kalau dengan teknologi dan lain sebagainya kan perlu pendekatan khusus istilahnya. Jadi salah satu kegiatannya ini ada kalau yang rutin apa Ki? Kalau selama ini karena sebenarnya kan berangkat begini, pengurus kelompok tani itu punya misinya itu sebenarnya kan jangan sampai jadi masalah sebenarnya. Jadi menjadi sumber masalah dan bagian dari masalah. Tetapi harapannya kelompok tani itu menjadi sumber jawaban dan solusi dari permasalahan-permasalahan di lapangan. Menjadi solusi. Sehingga ketika permasalahan lapangan itu anak-anak kebingungan mau sekolahnya libur lama bingung. Ya kita mengambil itu, anak-anak kita belajar bersama di sini. Kalau sing dampingi sinten? Kebetulan saat ini ada adik-adik KKN dari UMS, nggih. Nah, itu ada 4, yang 2 itu dari Wonogiri, kemudian yang 1 rumahnya di Barjo, yang 1 kemudian anak lokal di sini. Kalau kegiatan yang sifatnya rutin selain pembelajaran untuk anak-anak yang mungkin sebelum pandemi? Kalau dulu sebelum pandemi itu kita kegiatannya anak-anak itu ada setiap minggu ada tiga kali masuk. Jadi hari Selasa, hari Kamis, dan hari Sabtu. Nah, kegiatannya itu kita sebenarnya mengambil bukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah. Karena di sekolah sudah bebannya, tetapi kita juga mempersiapkan supaya di sekolah nanti dengan mudah menerima pelajaran-pelajaran. Jadi baik pelajaran umum terutama juga ada pembelajaran terkait pertanian ya. Karena kan tadi disebutkan di luar ada regenerasi. Kalau kegiatan pertaniannya sendiri mungkin sedang melakukan apa atau di masa-masa sekarang kan pertanian lagi ya, apalagi saat-saat ini ada mahalnya pupuk dan lain sebagainya.
Ini yang dilakukan Sanggar nopo ini? Sesuai dengan slogan tadi, jadi kelompok tani itu bukan jadi sumber masalah dan bagian dari masalah, tapi harapannya jadi sumber jawaban dan solusi permasalahan. Karena saat ini petani itu kebingungan soal pupuk. Karena pupuk itu satu birokrasinya sulit. Yang kedua itu biayanya juga semakin mahal. Yang ketiga nyarinya itu juga ya kesulitan lah. Dan ini dilakukan terus menerus. Jadi saya melihat petani kondisi sampai saat ini, saya melihat itu kalau beli itu selalu mahal. Karena apa? Karena kegiatan petani itu dilakukan secara bersama-sama. Karena pedomannya sama, musim. Sehingga ketika itu nanam itu sama, butuh benih secara bersama-sama, sehingga benihnya itu jadi langka, harganya mahal. Ketika butuh pupuk itu dilakukan secara bersama-sama, sehingga pupuknya itu jadi hilang dari pasaran. Hukum ekonominya berlaku nggih. Silakannya kebutuhannya tinggi. Ya, ketika panen ya barangnya numpuk, harganya selalu murah. Sehingga ketika beli mahal, tapi ketika menjual selalu murah. Sehingga petani rugi. Nah, kegiatan seperti ini, kalau kegiatan bertani itu rugi, siapa yang melakukan bertani? Ya, tidak ada. Yang ada itu ya petani. Petani mau melakukan kegiatan walaupun rugi tetap dilakukan. Tetapi celakanya anak-anaknya sudah tidak mau melakukan petani. Nah, itu karena regenerasi tani sekarang sudah ini mulai berangkat dari itu berangkat dari problem-problem kayak begitu, akhirnya salah satunya kelompok tani ini memang mengambil solusi, berarti yang mahal-mahal itu tidak perlu beli lagi. Gitu. Jadi harusnya kita gaya dewi. Harus bikin sendiri. Kemudian barang produksinya itu menjadi barang yang sehat, harganya bisa meningkat. Jadi di kelompok ini ada semacam kegiatan membuat pupuk atau nopo ini. Itu sebagai solusi kelangkaan dan mahalnya pupuk nggih. Betul. Barangkali nanti ini sekalian nanti setelah ini boleh nanti kita langsung ke lapangan. Boleh, cuman saya ingin matur gini, kaitan dengan pembuatan pupuk itu sudah sederhana. Tetapi harus ada pemahaman prinsip dasar. Sehingga nanti ketika ngomong pupuk itu tidak ada perdebatan. Kok saya buat di sana itu banyak gini, kalau di sana buatan begini, itu yang kadang membingungkan, juga sulit ketika dikasih tahu. Terus nanti mau bikin hal yang sama itu kesulitan bahannya. Prinsip dasar pupuk itu sebenarnya kan ada 4 itu. Ada 4. Yang pertama, kalau kita bikin pupuk itu kita harus ada bahan dasarnya. Jadi bahan sesuai dengan apa yang diinginkan. Mau bikin pupuk untuk pertumbuhan atau bikin pupuk untuk buah dan tunggang, atau bikin pupuk untuk pembenah tanah. Jadi nanti jelas. Ketika itu sudah jelas, terus nanti kita mempersiapkan bahan-bahan yang sesuai dengan itu. Itu yang pertama, harus ada bahannya. Yang kedua, ketika ada bahannya, kemudian kita harus mempersiapkan pengurainya, yang bekerja untuk mengurai pupuk itu, yang namanya dekomposer. Itu bisa dibikin sendiri. Semuanya produk sendiri semua bahan yang ada di lingkungan ini kita bisa membuat memanfaatkan mikroorganisme lokal untuk mengurai itu. Nah, ketika kita sudah ada bahannya, kemudian ada bahan pengurainya, karena bahan pengurai itu hidup, itu perlu makanan. Nah, itu juga harus ada makanannya atau energinya. Energi itu ada 2, yang instan itu kita bisa menggunakan glukosa, zat gula. Yang kedua, kita bisa menggunakan karbohidrat. Itu nanti bisa pakai nasi, bisa pakai. Artinya semua bahan ada di sekitar kita. Ada. Itu. Yang terakhir, tadi kan 3 Terus 4. Jadi yang pertama itu ada bahan, yang kedua itu ada dekomposernya, yang ketiga itu ada makanannya ada 2, glukosa sama karbohidrat. Nah, kalau kita mau bikin pupuk cair, tambah 1 lagi ada pelarutnya, cairannya. Pelarut itu banyak sekali. Pelarut itu bisa sekaligus sebagai bahan pupuk atau sebagai pelarut saja. Itu pun pelarutnya juga dari
sekitar kita ada. Semua termasuk larut itu air biasa itu bisa Oh, dipakai, iya. air leri bisa dipakai, air urin kambing. Ya, terima kasih. Jadi menarik. Kali ini kita nanti akan langsung terlibat dalam proses pembuatan pupuk. Ini berarti organik ini? Ya, semuanya Iya. organik. Pupuk organik. Karena kita tahu di waktu-waktu tertentu, termasuk saat ini kan pupuk menjadi barang yang selain langka juga mahal. Dan ini tentu berat bagi para petani. Jadi nanti ketika tadi disampaikan di awal, pupuk bisa membuat sendiri atau berkelompok, terus kemudian bahan-bahannya tersedia di sekitar kita, maka bisa jadi ini menjadi solusi petani di masa-masa kelangkaan pupuk seperti saat ini. Untuk itu langsung kita nanti menuju ke istilahnya klinik laboratorium. Ya, produksi Rumah produksinya nanti kita langsung sinau belajar terkait pembuatan pupuk. Monggo kita ada ya. Ya, pemirsa Peduli Klaten Channel, kali ini kita sudah berada di klinik Sanggar Anak Tani yang tadi dijelaskan di awal oleh Ki Wardiono. Jadi sebagai salah satu solusi pertanian terutama pupuk yang mulai langka dan mahal di musim-musim tertentu, ini kelompok ini berinisiasi membuat kelompok pupuk sendiri dengan bahan-bahan di sekitarnya. Dan langsung kita lihat prosesnya. Jadi ini sudah ada rekan-rekan dari Sanggar Anak Tani. Kebetulan di sana juga ada Pak Thomas Sultana, Sugeng Sonten Pak Thomas. Jadi nanti beliau kebetulan juga sedang sinau dan nanti beliau ini juga sebagai pendamping lokal desa. Jadi mungkin nanti ini bisa jadi sinergi yang baik antara desa dengan kelompok-kelompok tani. Kenapa nih Kiki? Mungkin langsung bisa dijelaskan. Ya, ini adalah bahan-bahan pupuk sesuai yang saya jelaskan tadi. Jadi bahan pupuknya dari macam-macam. Cuma sebelum saya matur kaitan dengan proses pembuatan pupuk, kenapa kok petani bikin pupuk kayak begini? Jadi ini salah satu kemandirian di budidaya pertanian. Karena ketika petani itu kebutuhannya diserahkan kepada pihak lain, hidupnya selamanya tidak akan tentram. Karena itu selalu ketergantungan selalu dipermainkan dan menjadi objek baik itu pengusaha maupun pemerintah. Sehingga memang petani salah satunya solusinya itu kalau mau hidupnya tentram harus mandiri. Salah satunya kita hari ini mau bicara soal pupuk. Nah, pupuk yang kita bikin itu nanti memang harus memenuhi 4 prasyarat. Itu harus ada bahan bakunya, dasar, kemudian ada pengurainya, kemudian ada makanannya, yang ketiga ada tambah satu lagi kalau itu cair ada larutnya. Larut ini wujudnya pupuk cair nanti cair. Terus ini salah satunya. Ini kita mau bikin pupuk di pertumbuhan. Jadi salah satunya kita ngambil ini dari bahan yang sudah dihancurkan. Ini kita kasih ini. Pakai toge. Kenapa toge? Toge ini adalah merupakan auksin. Auksin itu memang hormon untuk pertumbuhannya sangat cepat. Selain toge bisa juga yang lain? Bawang merah. Bawang merah. Itu alternatif nggih? Bisa toge, bisa bawang merah. Ya. Kemudian kalau di daun-daunan tumbuh-tumbuhan itu di tempat yang paling pucuk daun-daunan itu usianya sangat tinggi. Daun muda ya. Kemudian di tunas-tunasnya itu sangat tinggi. Terutama daun yang mudah alum itu apa? Muda layu itu harusnya tinggi. Ini salah satu bahan untuk pertumbuhan. Kalau ini nanti mau kita bikin pupuk untuk NPK lengkap,
Nanti juga ada Pak. Nah, Bonggol kita. ya. Bonggol pisang itu hormonnya sitokinin. Nah, sitokinin itu identik dengan surka. Nah, ini bisa untuk Proses bonggolnya apa ini? ditata aja. Ditata biasa terus di Ya. Kalau yang untuk B-nya tadi di blender. Bisa di blender, bisa ditumbuk, yang penting hancur. Nah, hancur. Gimana caranya membuat ini? Nah, ini bahannya. Nah, ini kita bisa tambah bahan apa yang kita inginkan. Kalau kita mau bikin apa, pertumbuhan ya diperbanyak yang untuk tanah. Untuk tanah, untuk tanah. Kalau tanah nanti kan beda lagi, tanah itu nanti bisa Kalau ini lebih ke fungsinya apa? Tumbuhannya. ini sudah saya campur sitokinin dan auxin, berarti untuk pertumbuhan sekaligus untuk apa? Buah dan bunga. Oh, oke, pertumbuhan. Jadi pupuk lengkap, pupuk lengkap. Ini berarti untuk tumbuhan apa saja bisa? Bisa. Iya. Untuk campurannya sendiri tadi perbandingan campuran. Ya perbandingannya itu kalau saya bikin pupuk sebenarnya tidak ada ukuran Pak. Oh, oke. Tetapi prinsipnya semakin pekat semakin baik. Oh, iya. Oke, artinya ketika oke berapa ember terus kemudian Bisa kita mencari perbandingan 10 dibanding 1. Cuma nanti apa? Ya maksudnya 10 itu bahan bakunya. oh, iya, iya, iya. Tapi kalau apa? Dengan unsur yang lain itu prinsipnya semakin pekat semakin baik. Jadi ini kan bisa dicampur dengan air. Dengan airnya itu banyak atau sedikit itu kan mempengaruhi. Iya. Makanya saya matur semakin pekat semakin bagus. Berarti kalau mau dibuat pekat airnya sedikit. Ah, ini bahan bakunya ya, bahan bakunya salahnya itu. Kemudian kita bisa yang kedua dekomposer. Dekomposer itu kita bisa menggunakan mol atau kalau kita memperbanyak ini ada M4 yang sudah kita perbanyak. Mal niku napa ki? Mikroorganisme lokal. Contohnya Bonggol pisang itu bisa dibikin mol, bisa dibikin pupuk. oh, ngaten nggih. Jadi kalau kita bikin mall, itu bonggol pisang dikasih apa makanan, nanti muncul mikroorganisme. Oh, iya. Tapi ketika nanti dicampur dengan mikroorganisme atau dekomposer itu jadi pupuk. Oh, iya. Jadi kalau kita bikin mall, jangan sampai dikasih dekomposer. Nanti kalau mau bikin pupuk, berarti ada bahannya, ada makanannya, dan ada jadi pupuk. Kemudian yang kedua, setelah kita bahan bakunya ada, kita apa? Nah, ini kita masukkan dekomposernya. Nah, dekomposer. Ini yang akan mengurai pupuk ini. Jadi, cukup. Malnya ini bikin sendiri ya Pak? Bikin sendiri. Kita bisa dengan menggunakan bonggol pisang bisa, terasi bisa, nasi bisa, semua kita bisa bikin mal. Iya. Kalau untuk padat, mengurai pupuk padat itu disesuaikan dengan bahan bakunya. Jadi kalau bahan bakunya itu kita mau bikin pupuk padat dari kotoran lembu, sebaiknya kita menggunakan mikroorganisme atau bakterinya itu dari rumen lembu. Di rumen itu kan ada bakteri yang sehari-harinya mengurai itu. Jika ketika itu kita pelihara, terus kita nanti untuk mengurai bahan ya sesuai bahan yang makanannya itu, sehingga nanti lebih cepat. Tapi karena ini kebetulan kita juga bisa menggunakan dari bonggol pisang bisa, juga dari mol terasi bisa, dari mol apapun bisa kita manfaatkan. Nah ini molnya. Setelah itu kita masukkan makanannya. Ini Dimaksud makanannya itu apa Pak? Makanannya bakteri atau? Karena ini hidup ya. Ini kan, Malnya itu hidup. karena ini makhluk hidup, makhluk kecil-kecil tadi tidak kelihatan. Karena kalau kita ngomong organik itu ibarat kita ngomong pertanian apa di alam gaib. Karena tidak kelihatan, ya tidak kelihatan. Kenapa kita kok ngomong alam gaib? Ya, ketika kita mau menumpuk barang tidak dirawat itu nanti hancur. Ini makanannya apa namanya? Ya, ini tetes. Oh tetes. Oh, tanda Tetes. Jadi
ini bisa menggunakan tetes tebu, bisa menggunakan gula, bisa Gula merah menggunakan itu ya? buah-buah yang manis itu bisa dipakai. Bisa gula merah atau gula pasir Bisa, atau bisa. Yang manis-manis bisa dipakai untuk anu, benar ya. Kalau yang tetes ini bisa dimakan secara langsung. Yang ini Ini bisa seperti ini langsung bisa diulek, bisa dimakan bakteri. Nah, untuk jangka yang agak panjang nanti bisa makanannya itu dari bisa menggunakan air leri. Air neri. Cucian beras. Nah, air cucian beras ini. Ini air cucian beras. Ini air leri, air cucian beras. Ini sebagai karbonya, sebagai pelarut sekaligus karbo. ini kalau Pak Wardoyo itu cucian beras selalu ditampung. Ya, ya. Ini nggak pernah dibuang. Ya? Kebetulan itu Yang ada. Setiap kita masak Oh, yang pertama. cucian beras kita tampung. Kemudian kita juga bisa menggunakan katul. Nah, ini katulnya di sini. Katul yang sudah kita cairkan. Nah, jadi ini sudah lengkap, ada bahannya ada. Oke, ada 5 Kemudian unsur malah nggih. mikroorganismenya ada, makanannya ada. Tinggal nanti kita bisa memperkaya apa saja kita masukkan. Tetapi unsurnya memenuhi. Kalau ini Pak, ini unsur yang dibutuhkan tumbuhan itu ya lengkap tidak? Ya Ini ini nitrogen, kalium, atau itu. ya. Tadi kan kita sudah matur untuk N-nya kita menggunakan toge. Oh, N, Itu toge. nitrogennya. Kemudian kaliumnya itu kita menggunakan ini. Oh, Kalau fosfornya Pak, Ya. fosfornya P-nya. P-nya ini juga ada unsur P-nya juga ada unsur K-nya. Jadi Yang dari pisang tadi. semua bahan itu sebenarnya sudah mengandung NPK, cuman dominannya yang mana, yang mana. Jadi sudah ada, semua unsur ada. Terus setelah ini nanti didiamkan atau ada proses selanjutnya? Nah, kita nanti setelah sudah jadi kayak begini kita bisa masukkan ke dalam wadah. Tolong keplasi Pak. Kita masukkan ke dalam wadah, kemudian kita tutup rapat. Nah, nanti setiap 2 hari atau 24 jam kita buka tutup. Oh, jadi Nah, per setiap hari harus ada ini ya, kita udara. tutup biar udaranya nanti keluar. Nah, karena proses fermentasinya berjalan itu berkembang biak. Nggih. Kalau kita bisa masukkan botol, botolnya bisa meletus. Oh iya, nggih, betul. Karena itu berkembang biak cepet banget. Nah, tapi ini kanibal sifatnya. Ketika kita biarkan penuh kemudian makanannya habis, ini akan dimakan sendiri. Oh, Teman-teman gitu. dimakan sendiri, jadi ngempes gitu, jadi ngempes. Jadi lama-lama jadi ngempes. Nggih, nggih. Jadi setelah ini semuanya jadi, terus semuanya kumpul kita aduk sampai rata. Sampai rata betul, kalau sudah sampai rata, nanti kita masukkan dalam satu wadah. Satu wadah, terus kita masukkan bisa di briket, atau di tempat yang rapat lah, bisa ember, tapi nanti ditutup dengan rapat. Intinya rapat, Rapat, ya. untuk proses fermentasi. Dan nanti ditutup, terus setiap 24 jam sekali kita buka. Yang dibuka nanti bisa tutup. Untuk bukanya biasanya ada waktu terus dibiarkan berapa menit? Bisa kalau mau lama 5 menit, kalau kan 2-3 menit. Yang penting ada sirkulasi udaranya. Tapi kalau tidak waktu untuk buka tutup nanti kita bisa pakai selang. Jadi tutupnya itu nanti di Oh, nggih. itu tadi Anu mawon. nanti dimasukkan jangan sampai masuk ke plastik sedikit aja. Jadi nanti selangnya itu dimasukkan ke lubang air. Biar nanti udara yang dari luar itu bisa masuk. Nah, contohnya seperti ini kita diterapkan ini yang sudah jadi. Ini dalam partai besar Ya. ya? Dalam partai besar. Kalau ini memang karena apa? Kita butuh yang agak banyak untuk teman-teman petani. Kita hampir 5 ribuan kebutuhan biofuel tani. Satu ini berapa liter? Ini ada 1000 liter.
ada ukurannya. Oke, 1000 liter. Ya, nanti kalau ini penuh 1000 liter. Jadi nanti ketika kita nggak bisa males ngaduk dan males buka tutup, bisa seperti ini, jika diaduk secara terus menerus dan gasnya bisa kita keluarkan, tetapi tidak boleh langsung di Jadi fungsi air untuk menahan udara masuk. udara biar nggak kembali ke sini ya. Udara dalam bisa keluar, tapi yang keluar tidak bisa masuk. Oh iya. Ini berapa hari Pak prosesnya nanti terus nggak cukup? Ini sebenarnya waktunya itu menyesuaikan, tapi indikasinya kalau udah bau tape, kayak bau tape, biasanya 3 minggu dapat. 3 minggu. Kalau pengadukannya itu sering ya semakin cepat. Oh jadi ada faktor ini sirkulasi Ya. juga ya. Jadi ini proses produksinya pupuk dari ini tanggal. Nanti setelah kita jadi, kita proses pengemasannya di sebelah sana ada proses pengemasan pupuk. Itu proses produksinya. Ya, pemirsa Peduli Klaten, jadi tadi sudah kita lihat bagaimana proses pembuatan pupuk, apa saja bahannya dan fungsinya. Kali ini kita di sesi akhir akan ngobrol jagungan terkait dengan nopo. Ini saya istilahkan dengan sebuah gerakan karena merubah pola pikir atau mindset petani yang sebetulnya bukan hanya petani tapi rata-rata masyarakat yang sudah berpikir instan, terus kemudian ini harus ada proses. Nah ini nanti kita akan gali lebih jauh. Niki kok harus organik nih? Kira-kira pripun? Ada tujuan apa di balik ini? Oh ya Gus, terima kasih. Jadi seperti yang saya utarakan tadi, Yes. karena petani itu pedomannya sama, sehingga kegiatannya selalu dilakukan secara bersama-sama. Yeah. Dan kegiatan secara bersama-sama selalu kena hukum pasar. Kalau beli mahal, kalau jual murah. Jual murah. Sehingga Yeah. rugi. Dan ini rentan dipermainkan oleh pengusaha. Yeah. Rentan dipermainkan oleh pengusaha. Dan ini selalu dipakai sebagai objek Yeah. pengusaha maupun pemerintah. Nah, berangkat dari itu saya berkesimpulan, artinya ketika kebutuhan petani ini diserahkan kepada pihak lain, petani itu tidak akan tenteram hidupnya. Yeah. Jadi sekali lagi, ketika kebutuhannya petani itu diserahkan kepada pihak lain, petani tidak akan tenteram hidupnya. Yeah. Salah satunya kebutuhan pupuk. Dan pupuk itu kita udah merasakan dari dulu. Yeah. Ketika kita butuh, barangnya hilang, harganya mahal, bahkan kayak narkoba, Yeah. ada di jalan saja, dicegat, ditaruh. Nah, dari itu kita mencoba bagaimana pupuk itu kalau kita tidak membeli. Akhirnya kita mencari-cari, ya bisa menemukan lah. Ya, sebenarnya pupuk itu bukan soal bentuknya, tetapi kandungannya yang dibutuhkan oleh Nah, tanaman. Sehingga dari itu kita sepanjang kita bisa mencukupi apa kebutuhan tanaman itu sama saja sebenarnya. Dan itu kita mencoba-coba seperti yang kita praktekkan tadi, ternyata bisa. Kok harus organik nih? Ya karena ya kalau pupuk yang organik itu bisa dilakukan oleh sebelum tani. Bisa memproduksi Jadi sendiri. karena mandiri dan bahannya ada Tapi lagi kalau ya. kita pupuk kimia itu kita belum mampu untuk membuat. Artinya itu memang yang mungkin pabrikan. Oke, terus yang kedua mungkin tentu kan masing-masing ada kelebihan ya. Kalau di pupuk sistem organik ini kelebihannya apa ini? Oh ya, jadi ada ya minimal ada 2. Itu untuk perbaikan lingkungan dan untuk perbaikan kesehatan masyarakat. Oke. Karena lingkungan saat ini sudah Tanah rusak, ya dalam rangka tanah, nggih. tanahnya sudah rusak. Perbaikan tanah. Karena apa rusak? Yang selama ini ngomong pupuk berimbang itu mesti yang diurus itu hanya tanaman. Tanamannya, Pupuk berimbang nggih. antara pupuk pertumbuhan dan pupuk bunga dan buah. Oke.
tetapi bukan berimbang antara pupuk tanah dan pupuk tanaman. Pupuk tanaman. Sehingga Nggih. ketika tanamannya durus tapi tanahnya tidak durus, itu nunggu waktu pasti akan menjadi masalah. Lah yang selama ini jarang menjadi apa ya, konsentrasi kan itu. Pokoknya saya nanam segera panen, perkara tanah rusak dan sebagainya itu kan urusan anak cucu barangkali itu. Sebenarnya bukan soal itu, tetapi kita juga akan punya masalah juga karena kebutuhan yang selalu kita kejar, keinginan yang selalu kita kejar, sehingga justru bukan hanya lingkungannya yang rusak, tetapi kesehatan kita sendiri yang rusak. Karena hal yang tidak masuk akal di sawah itu dimasukkan, bahkan racun-racun itu dimasukkan ke dalam makanan, sehingga ketika itu dimakan jangka panjang itu akan menentu jadi masalah kesehatan masyarakat. Efeknya tetap langsung ke diri kita ya. Dan itu terbukti saat ini. Kalau kita ngomong saat ini ada COVID-19, ada corona, menurut saya itu bukan masalah corona, tetapi itu masalah salah satunya karena imunitas kita yang lemah, ketahanan tubuh yang lemah, sehingga sangat mudah terserang corona itu. Dan ini corona itu salah satunya. Saya meyakini akan ada virus-virus lain ketika kondisi kita lemah. Menurut saya, yang namanya penyakit itu penyebabnya dua. Yang pertama itu kondisi pikiran, Pola pikir kondisi pola makannya. Tetapi kalau saya melihat saat ini kelihatannya pola pikirnya, kondisi materinya sudah cukup, sudah cukup. Tetapi kenapa sakit-sakitan itu menurut saya bisa dipastikan itu memang soal faktor makanannya. Faktor makanan dan pola hidup. Dan saat ini saya melihat kalau kita bicara soal makanan kemudian tidak tahu proses produksi makanan, itu hampir semua makanan saat ini hampir semua itu mengandung racun. Sehingga ketika kita makan itu bukan langsung ya, tetapi jangka panjang itu akan permasalahan kesehatan. Nah, kenapa kita harus berikan? Ya itu salah satunya untuk memperbaiki kondisi ketahanan tubuh, untuk meningkatkan imunitas tubuh, sehingga nanti bisa menahan serangan virus apapun. Termasuk tadi tanah, manfaatnya buat tanah dan lain sebagainya. Betul. Sebelum dilanjut saya ke Pak Thomas sebagai pendamping, Pak, barangkali ada tanggapan. Terima kasih Gus Ansori. Secara pribadi dan juga sebagai pendamping lokal desa, itu saya sangat mengapresiasi dan sangat mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ki Wardiono yang membuat pupuk organik untuk berbagai tanaman. Pertama, saya menyadari bahwa arah ke depan atau sekarang sudah berlangsung bahwa kita itu telah mengeksploitasi alam. Mungkin bahasa ekstrim, kita itu sudah memperkosa bumi pertiwi. Kita punya nafsu serakah yang tinggi, tapi lupa bagaimana merawat, menjaga tanah, menjaga ibu pertiwi yang memberikan kehidupan bagi kita. Wah, ini jeruk banget ini. Dengan pupuk organik itu sebetulnya kita back nature, kita memang harus kembali ke alam. Jangan terlalu mengandalkan yang pupuk kimia. Tanpa disadari pula yang kita makan sekarang ini, nasi, sayur, lauk, ini semua sudah kimia semua. Ayam pun juga kimia. Sayur mau kentang, mau wortel, mau apapun itu juga semua penuh kimia. Sebetulnya yang kita makan itu semuanya tidak sehat, semua racun. Makanya ya memang ini perlu gerakan. Seperti yang dikatakan Pak Wardiono tadi, yang kita makan itu racun, ya imun kita jadi lemah. Nah, inilah saatnya kita harus mulai bergerak mempromosikan organik. Lalu yang kedua ini juga selaras dengan arahan Gus
Gus Menteri. Gus Menteri Gus Menteri. itu SDGs desa Nggih. sustainable berkelanjutan. Itu Nggih. berarti pembangunan di desa itu harus bisa menjaga kelestarian lingkungan hidup. Oke, saya potong di situ. Justru saya kembali keluar. Tadi saya nangkap satu kata kunci nggih, berkelanjutan. Kalau proses ini, proses kampanye atau gerakan mengembalikan pola pertanian ke alam atau ke organik, ini nanti ada planning ke depan nggih, mungkin nggih. Ya, kalau saya memang ini ya nonton situasi kondisi saat ini memang mau tidak mau ke situ. Nggih. Kenapa? Sekarang pupuk juga langka, susah dicari, birokrasinya sulit, sehingga ya ini mau tidak mau harus kembali ke ini, ke organik ini. Ke alam. Dan menurut saya ini memang segera, karena kalau tidak ya kita akan kesulitan sendiri karena alamnya semakin rusak, Nggih. budidayanya semakin sulit, kemudian hasil produksinya juga tidak sehat sehingga justru menyebabkan banyak masalah Nggih. maupun lingkungan maupun kesehatan. Kalau yang sudah dilakukan di proses ini, kalau untuk pupuk buatan Sanggar Anak Tani ini sudah diaplikasikan ke mana saja? Ini di banyak wilayah ya dari beberapa kecamatan Nggih. sudah mencoba diplot Nggih. menggunakan pupuk ini kan kerjasama dengan LPPNU Kabupaten Klaten. Nggih, nggih. Mas Bro. Jadi pupuk ini sudah diterapkan di kemarin yang sudah panen di Klaten Selatan. Oh, nggih, nggih, nggih. Klaten Selatan itu lahannya Pak Parwanto itu 1.500 meter itu ketemunya 970 kilo. Artinya kalau itu dihitung per hektarnya itu ketemu berapa 6,5 ton Oh, per hektar. Nggih, per hektar. Ini tanpa menggunakan pupuk kimia sama sekali. Hanya 0% ini. berarti nggih, Ya, 0% kimia. Itu langsung menggunakan pupuk cairnya ini aja. Nggih. Kemudian di Delanggu itu ada 4 hektar. Ada 4 hektar, insya Allah nanti bulan Februari Februari, tanggal 28 itu nanti akan panen. Oh, betul. Kita Nggih, panen nggih, nggih, nggih. bersama-sama. Dan hasilnya selama ini saya melihat cukup bagus. Nggih. Kemudian ada di Trucuk itu ada 2 di Kradenan. Kradenan itu ada 1 hektar, perkembangannya sampai saat ini bagus. Nggih. Kemudian di Karangpakel itu juga bagus. Kemudian di Karangnongko ada, di Karangdowo ada, banyak. Nggih. Hampir Artinya ini sudah terbukti di lapangan nggih. Iya, iya. Dan hasilnya sebetulnya tidak secara hasil itu tidak jauh beda dengan secara kuantitas maksudnya dengan pupuk kimia, tapi secara kualitas tentu yang alami lebih baik. Jadi kalau di pesan sebagai closing, barangkali ada yang pengen disampaikan. Ya, saya menekankan memang petani itu karena kegiatan selalu dilakukan secara bersama-sama. Nggih. Kemudian kebutuhannya itu selalu dilakukan bersama-sama, itu akan rentan dipermainkan oleh pengusaha. Nggih, nggih, Dan nggih. selalu dimanfaatkan sebagai objek pengusaha maupun pemerintah. Nggih. Nah, saat ini memang sudah saatnya kita harus mandiri. Mandiri, nggih. Mandiri artinya kalau soal pupuk, soal benih itu ya kita mulai tidak perlu beli, tetapi harus buat sendiri. Nggih, Artinya nggih, nggih, sepakat. ora tuku, ora utang, gawe dhewe. Nggih. Kalau ada nanti dari pemirsa Peduli Klaten yang pengen sinau pripun gitu. Ya monggo, istilahnya memang kita selalu open lah, selalu terbuka buat semua masyarakat khususnya petani yang ingin belajar. Nggih. Kita belajar bersama-sama. Prinsip kami memang tidak ada yang pandai, kalau itu dianggap pinter mungkin itu karena tahunya duluan. Tahu lebih Tapi dulu, nggih. kita harus mau belajar secara bersama-sama, Nggih. saling Melengkapi lah, nggih. melengkapi Nggih. lah. Langsung bisa ke
Sanggar Anak Tani atau tentu masih dengan protokol kesehatan nggih. Atau kalau ada nomor bisa disampaikan nggih. Bisa menghubungi ke nomor 085 Nggih. 642 033 683. Nggih. Jadi nanti itu nomornya nanti bisa langsung ke Ki Wardiono. Ini nggak tahu ini sayur pora. Ada proses pembiayaan nggak? Nggak perlu. Jadi ya kalau ada apa wedang putih itu diminum bersama-sama. Nggih, Tapi nggih. kalau tidak ada ya tidak ada masalah. Jangan sampai yang namanya kayak konsumsi lah gitu. Nggih. Itu jadi kendala kita untuk belajar. Oke, artinya Yang tidak penting kita ada bisa ketemu. tidak ada terus kemudian ini diniatkan untuk apa komersil enggak nggih. Ilmunya Enggak, bisa enggak. di Enggak ada. siapapun bisa bisa belajar, bisa berbagi dan tentu manfaatnya. Pak Thomas sama yang mungkin lebih ke message closing message ya, pesan-pesan di season ini. Ini kan kalau dijadikan sebuah gerakan di desa itu kan mungkin akan menjadi hal lain ya yang muncul. Kalau pandangan Pak Thomas mungkin apa? Mungkin untuk pendamping atau mungkin untuk desa atau untuk petani sendiri ada saran atau keinginan mungkin. Oke. Terima kasih. Secara pribadi saya juga mengharapkan para pendamping Nggih, nggih. pendamping lokal desa itu juga ikut bagian dalam mengkampanyekan gerakan. Nggih, nggih. Karena apa? Karena pupuk organik itu kaitannya dengan pertanian, padahal sebagian besar Nah, desa itu basisnya ya pertanian. nggih. Jadi kalau para pendamping itu di desanya itu menjadi motor penggerak Nggih, nggih, nggih. untuk mengampanyekan, itu saya kira akan lebih tepat. Lebih cepat nggih, nggih. Lalu yang kedua juga mungkin saya hanya usul bahwa untuk membuka pola pikirnya penggunaan pupuk organik itu bukan hanya pada petani sendiri sebagai produsen, tetapi konsumen itu Oke. juga harus disadarkan. Nggih. Belilah dan makan beras yang sehat. Nggih, 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 nggih. Nah, kalau beras sehat kan toh nanti juga untuk kita Nggih, sendiri. kembalinya ke kita. diri kita sendiri nggih. Nggih, baik pemirsa Peduli Klaten. Demikian liputan kita kali ini terkait dengan proses pembuatan dan gerakan mengembalikan pola pertanian menjadi pola pertanian organik dengan manfaat yang tadi sudah bisa ditangkap dan disampaikan baik oleh Ki Wardiono sama Pak Thomas. Semoga bermanfaat dan monggo kita kembali merawat alam ini dengan proses-proses alami. Terima kasih untuk ilmu dan sharingnya Ki Wardiono, terus Pak Thomas juga dulur-dulur Sanggar Anak Tani. Matur suwun sudah berbagi ilmu. Ada kurang, ada yang manfaat dari saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Dan salam Peduli Klaten, ketemu lagi di season Peduli Klaten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.